Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ina na 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 masuk. Sembah Dia, mari sembah Dia. Mari semua nyalakan mikrofon untuk menyembah Dia. Berikan Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk aku mau menyembah. Terima kasih Tuhan berikan waktu, berikan hatiku, berikan tubuh dan jiwa. Kami menyembah Engkau Tuhan, baik Tuhan Engkau mengurapi diri hamba. Kuduskan, sucikan hati hamba, pikiran hamba. Ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran Tuhan. Hari Tuhan, baca saudara ya Tuhan, urapanmu turun hamba, urapanmu terus bersama hamba-Mu detik. Terima kasih yang kepada pagi ini. Haleluya.
Mari sama-sama angkat tanganmu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Syakarabaya lala bala 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 bala. Syarabala bala 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 bala. Syakarabaya.
Pak Bobi boleh siap-siap. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud. Silakan Pak Bu. Terima kasih Sajan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Baik, kita terus kembali ya. Kaya apa-apa. Iya sikara apa-apa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini harimu ya Tuhan Yesus. Ini harimu Tuhan ya Rasul. Berkaryalah ya Tuhan di dalam hidup kami. Berkaryalah. Kau perbaharui setiap kami ya Bapa. Kau perbarui hati kami Bapa. Ya Rasul di dalam Bapa. Ya Rasul. Oh Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
tunaikan bagiku. Kami naikkan syukurku Bapa, tunaikan syukurku buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sama-sama katakan, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa dan seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Oh,
kami tidak mengerti ya Tuhan, namun kami selalu ada di dekat-Mu. Dan Kau selalu menuntun kami ya Bapa dengan tangan kanan-Mu. Dengan tangan kanan-Mu Tuhan, Kau membimbing aku. Menuntun kami, membawa pada kemuliaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
bersamamu, oh bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Nyatakan lebih sungguh lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya Rabbal Shiri ya Rama. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu Yesus, besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru. Oh haleluya. Siarala bayara sikayaramo, iarana mayarana. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan ya Tuhan Yesus untuk kami selalu di dekat denganmu Tuhan Yesus. Bahkan Kau pegang kami dengan tangan kanan-Mu, Kau tuntunkan, Kau bimbing kami Tuhan, mendapatkan kemuliaan-Mu demi kemuliaan. Shidara ya rara bara bara maya rasa ya rara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ibu Hening yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi Tuhan. Dan setiap kami juga Kau bukakan hati kami ya Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dan terang bagi jalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ya Bapa, kami mendengarkan. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan yang
diberikan buat saya hari ini. Terima kasih buat Pak John dan Pak Bobi yang ujiannya mempersiapkan kita dan begitu indah hati kita datang kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Mari satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu lewat puji-pujian yang indah Tuhan Yesus. Dan kami boleh merasakan kehadiran suasana surga-Mu tempat kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berfirman lewat lidah dan mulut hamba yang tidak ada apa-apanya. Biar kami boleh semakin dikuatkan Tuhan, dan kami boleh semakin melekat kepadamu Tuhan dan dekat kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau menyiapkan telinga dan hati kami. Engkau menyiapkan hamba-Mu Tuhan untuk boleh berkata-kata. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Bobi untuk puji-pujiannya dan Pak John. Ya, saudaraku, pada hari ini saya mendapat tugas membawakan sharing dari Yeremia 40. Saudaraku, di dalam Yeremia 40 ini terdiri dari 16 ayat, saudaraku, ada 2 perikop. Perikop pertama tentang Yeremia tinggal pada Gedalia. Perikop yang kedua tentang masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Saudaraku, kalau misalnya saya nggak bacakan ayat firman Tuhannya dari awal, saudaraku, kena waktu ya Bapak, saudaraku. Tapi kalau saudara saya percaya sudah membacanya di rumah masing-masing untuk ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau misalnya kemarin menceritakan tentang Yeremia 39 tentang Yeremia dalam penjara, dan pada awal daripada perikop ini di mana Yeremia dibebaskan, saudaraku, oleh menjadi Babel, saudaraku, dan dia disuruh memilih untuk ikut dalam pembuangan di Babel atau tinggal di Yerusalem, saudaraku, di tanah Yudea, saudaraku, dan sama dengan kalau sudah kita baca firman-Nya dengan orang-orang yang lemah, saudara, di firman-Tuhan. Orang-orang yang laki, perempuan, dan anak-anak yang mungkin tidak kuat untuk berjalan ke Babel, saudaraku, ke tempat mereka dibuang, saudaraku, ya, dihalau. Pada masa itu, saudaraku, semua umat Tuhan itu dibuang di Babel, dan Yeremia tinggal bersama dengan orang-orang yang lemah, saudaraku. Raja Babel saat itu, saudaraku, memilih mengangkat Gedalia bin Adikam bin Safan menjadi raja atas orang-orang yang lemah. Tapi kalau misal kita baca, saudaraku, dari ayat perikop pertama ini, saudaraku, ketika Raja Gedalia itu, saudaraku, sebagai gubernur di sana, memerintah di sana, ya, dengan orang-orang yang lemah, rakyat di sana, seluruh penduduk sana mulai mengalami kemajuan, ya. Ketika mereka mengalami kemajuan, akhirnya membuat orang-orang Yahuda, saudaraku, melihat, ternyata di tanah itu dengan adanya pemerintahan Gedalia ini, saudaraku, mulai maju. Dan akhirnya, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 saya baca, maka kembalilah semua orang-orang Yehuda dari segala tempat di mana mereka berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mikha. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyak. Di dalam ayat ini, saudaraku, firman Tuhan menceritakan bahwa akhirnya Gubernur Gedalia ini berhasil, ya, dan ketika orang-orang Yuda kembali ke tanah perjanjian mereka, saudaraku, hingga mereka mungkin bercocok tanam dan mereka menghasilkan anggur dan buah-buahan yang sangat banyak, ya. Mereka mungkin mengalami kemajuan dengan adanya Yeremia dan Gedalia di sana. Umat Tuhan boleh mengalami kemajuan, saudaraku, ya. Saudaraku, tetapi di dalam ayat yang ke-16 dengan 15 dan 16, saudaraku, saya akan bacakan, ya. Kemudian Yohanan bin
Karya berkata diam-diam kepada Gedalia di Mikpa, baiklah aku membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab, Yohanan bin Karea, janganlah lakukan itu. Sebab yang engkau katakan tentang Ismail itu adalah kebohongan. Ya, saudaraku, ketika di dalam pemerintahan Gedalia ini, saudaraku, ada seorang orang Yahudi, saudaraku, Yohanan namanya, ya mungkin dia mendengar bisik-bisik tetangga, saudaraku, mendengar bisik-bisik bahwa ada Ismail, saudaraku, yang akan datang membunuh Gedalia, ya, dan dia mengatakan kepada Gedalia, biarlah saya membunuh Ismail, ya, supaya Ismail tuh nggak jadi membunuh Gedalia. Soal kalau Gedalia itu dibunuh, akhirnya orang Yehuda ini akan kembali tidak ada pemimpin, ya, karena waktu itu memang masa kepemimpinan, saudaraku. Kalau nggak ada pemimpin, nanti mereka rakyat ini akan binasa, akan kembali berserak, akan kemana-mana, saudaraku, ya. Ya, tapi Gedalia tidak mengizinkan ini, saudaraku. Ya, dia mengatakan bahwa itu berita itu bohong. Saudaraku, ketika saya membaca pasal ini 40 ini berkali-kali, maaf, saudaraku. Ya, membaca ini berkali-kali, saudaraku, Tuhan mengingatkan saya tentang dua tokoh, Yeremia dan Gedalia. Ya, dan Tuhan ingatkan saya di dalam pasal ini, saudaraku, saya akan ulang, saudaraku. Nabi Yeremia memilih tinggal dan diam dan menunggu, dan dia mempercayai janji Tuhan. Hal ini membuktikan ketulusan daripada Yeremia dan Raja Gedalia. Yeremia sadar bahwa keadaan dari umat Israel ini adalah merupakan upah dosa dari umat Tuhan, saudaraku, ya. Yeremia peka atas kebutuhan umat Tuhan, sehingga ia mendampingi mereka agar mereka bisa bertobat, bangkit kembali, dan mengingat Tuhan yang telah membawa mereka dari tanah Mesir, yang menyelamatkan mereka, dan banyak menunjukkan mujizat-mujizat kepada mereka, saudaraku, ya. Kemudian, saudaraku, ada satu tokoh lagi, saudaraku. Ketulusan Gedalia membuat umat Tuhan kembali ke tanah air mereka dan membangun negeri itu, ya. Tapi Gedalia tidak mengindahkan peringatan dari Yohanan seperti yang saya baca, saudaraku, yang mengakibatkan kematiannya, saudaraku. Dalam hal ini Tuhan mengingatkan kita yang saat ini mengalami kejadian yang mungkin seperti umat Tuhan saat itu, saudaraku. Mungkin kita saat ini sedang lemah di masa pandemik ini, saudaraku. Di masa saya sering mengatakan pada saya, ini adalah masa di padang gurun, ya, pembuangan di mana Tuhan sedang menempa kita seperti halnya Tuhan menempa mata air, saudaraku, ya. Kita sedang lemah mungkin, saudaraku. Kita mungkin meninggalkan Tuhan. Gedalia dan Yeremia ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita kembali di dalam jalannya Tuhan. Sabar menantikan pesan-pesan dan janji-janji Tuhan kepada setiap kita. Ya, saudaraku, Tuhan ingatkan kepada setiap kita, mungkin melalui proses, ya, setiap ibadah pagi hari itu merupakan seperti ada orang-orang yang membawakan sharing, membawakan pujian, ya. Mereka seperti Yeremia yang mengingatkan kita untuk ayo kembali bangkit, ingat Tuhan, kembali berharap bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, kembali boleh mengingatkan masa-masa yang bukannya perbuatan daging yang lama, tapi mengingatkan
di mana tak kalah Tuhan terus menyertai kita, dan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah lupa dengan janji-janjinya, ya. Dan mungkin ada banyak lagi jum-jum yang kita lakukan, ya, yang itu merupakan Yeremia yang mengingatkan kita untuk kita bisa bertahan, ya. Kalau misalnya secara kita sering dengar berita, saudaraku, secara manusia mungkin kita tidak bertahan di dalam hal-hal ini, ya. Ada banyak keluarga-keluarga yang akhirnya harus berpisah, saudaraku. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami harus dikeluarkan dari pekerjaannya. Ada banyak yang mengalami kerugian-kerugian, dan ada banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat kita merasa jatuh, membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi saudaraku, kita mengucap syukur bahwa Tuhan pakai banyak orang menjadi Yeremia, saudaraku, yang mengingatkan kita, saudaraku, untuk tetap bertahan, saudaraku, ya. Tunggu, maaf, saudaraku. Tadi saya minjem HP suami untuk baca firman Tuhan-nya, yang mengingatkan kita untuk kita tetap bertahan di dalam dan bersama dengan Tuhan, yang mengingatkan kita untuk kita tetap melekat kepada Tuhan, ya. Karena itu, saudaraku, Tuhan mengingatkan saya untuk jangan tinggalkan jum-jum ibadah, jum-jum sharing dari anak-anak Tuhan, kita dengarkan, karena itulah yang menguatkan kita, saudaraku. Karena, saudaraku, bukan hanya kita yang lemah. Mungkin kita mengatakan, ya, kita sebagai jemaat Tuhan, ya wajarlah kita lemah, ya, bukan hanya itu, saudaraku. Bahkan, saudaraku, di masa-masa yang akhir-akhir ini saya ada banyak dengar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan pun mengalami kelemahan, ya, saudaraku. Mereka juga jatuh di dalam dosa, ya. Kalau ada beberapa saya dengar berita, saudaraku, bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan jatuh di dalam dosa seks, saudaraku, ya. Ya, buat itu sebenarnya buat saya sempat sedih, tapi itu semua boleh terjadi atas izinnya Tuhan. Itu mengingatkan saya, ini masanya bahwa saat ini Tuhan sedang mengirik saya, sedang mengirik kita semua, ya. Adakah kita mau bertahan? Ya, ada banyak orang sudah menyebutkan bahwa ini adalah zaman akhir, zaman-zaman di masa-masa terakhirnya. Kalau kita sering berseru bahwa, wah, ini mahal, minyak mahal, segala-galanya mahal. Mama saya ada di Belanda, saudara, mengatakan, Hen, sekarang minyak langka. Oh, ternyata bukan di Indonesia aja minyak langka, di Belanda juga minyak langka, ya. Mungkin karena perang Rusia dengan Ukraina, saudara, minyak langka. Begitu bensin mahal. Bahkan ada orang sampai ke Belgia katanya untuk beli bensin karena di sana bensin murah. Ya, jadi seluruh dunia ini sedang digoncang, saudaraku, ya. Dan Tuhan goncang, ya. Kalau Tuhan ingatkan saya dengan firman Tuhan, ya, setupak gandum sedinar harganya. Mungkin saat inilah masa-masa itu sudah terjadi, ya. Semua serba mahal. Kita semua mulai bingung, mulai segala macam, mulai milih-milih, mulai panik, saudara. Kalau misalnya saudara perhatikan ibu-ibu yang panik dengan nggak minyak itu mahal, saudaraku, ya. Tapi, saudaraku, disitulah Tuhan mengajarkan kita tetap mau setia, nggak berharap kepada Tuhan, ya. Kalau misalnya saya ngobrol sama suami saya, sama anak-anak, saudaraku, karena saya terbuka dengan anak-anak soal keuangan, saya mengatakan kepada mereka, kalian harus mulai berdoa, ya. Sebenarnya dari dulu sudah saya terus berdoa, ya. Ini sekarang seperti keinginan kalian untuk memiliki kamar masing-masing, karena mereka selama ini kamarnya bersama-sama berempat, saudaraku, ya. Kita orang tua ngikutin kerinduan hati kalian, ya. Kita juga sudah berdoa supaya rumah kita bisa dibangun, dan saat ini rumah dibangun, dan tak kala rumah dibangun berarti uang pensiun papa semua dikerahkan ke sana dan habis, ya. Masih 3 anak yang mama yang harus mamain kuliah, yang sedang kuliah, ya. Yang kedua sudah mau selesai dengan skripsi, yang ketiga semester 6, yang Jojo baru semester 2. Jadi perlu biaya, ya. Justru anak-anak saya menguatkan saya, jangan takut, Ma, gitu kan. Tuhan pasti buka jalan, yes.
Ya, itu menguatkan saya. Dan mungkin kejadian-kejadian yang seperti saya alami ini, semua kita juga pernah mengalami hal itu. Sedang Tuhan goncang. Dan kita bersyukur ada banyak Yeremia yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita, ya, mengingatkan kita kembali untuk kita bersabar menanti pesan-pesan Tuhan. Mungkin kita pun Tuhan pakai sebagai Yeremia mengingatkan teman-teman kita, ya, untuk datang kembali kepada Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah mulai menyimpang, kita mengingatkan mereka, ayo kembali kepada jalan, kembali ke tanah, dalam firman Tuhan, ke dalam tanah hidup saudara, kembali ke dalam jalannya Tuhan, ya, supaya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan pakai kita juga seperti itu. Tapi mungkin juga Tuhan pakai seperti Geralia, saudaraku, ya. Tuhan pakai kita untuk menuntun, ya, anak-anak Tuhan untuk kembali ke dalam jalan Tuhan, ya, dan membuat mereka, saudaraku, kembali bergairah, ya, untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga menghasilkan buah-buah seperti halnya umat kita, sehingga mereka menghasilkan buah-buah anggur, saudaraku, dan buah-buahan yang banyak berlimpah-limpah, ya. Karena itu, saudaraku, kalau Tuhan ingatkan saya ketika menjadi Geralia, saudaraku, ya, Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap peka, ya, jangan sampai ketika kita melayani, saudaraku, ya, iblis ambil bagian di dalam kelemahan kita, ya, sehingga kita akhirnya menjadi lemah dan mati rohani, ya, seperti Gedalia, saudaraku, ya, dia tidak mendengar peringatan dari Yohanam, saudaraku, ya, sehingga Ismail membunuh dia, saudaraku, ya. Mungkin kita terlampau lemah, mungkin untuk bagi kita yang saat ini Tuhan pakai sebagai Geralia, saudaraku, ya, mungkin kita mengalami lemah, kita capek, saudaraku, ya, dan kita tanpa kita sadari, saat kita melayani, saudaraku, kita memakai kekuatan kita sendiri, saudaraku, sehingga kita menjadi lemah, lesu, dan kita menjadi mati rohani, saudaraku. Jangan sampai itu terjadi, saudaraku. Itu udah bingung, ya. Di dalam pasal 40 ini ada dua sosok yang Tuhan ingatkan saya untuk menjadi seperti Yeremia atau seperti Geralia, ya, orang-orang yang tulus, yang jujur, yang mau melayani Tuhan, ya, dan yang tetap di dalam ini koridornya Tuhan, tetap di dalam hikmatnya Tuhan seperti Yeremia atau seperti Geralia, saudaraku, ya. Tuhan pakai untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, tapi seringkali kita memakai kekuatan kita sendiri sehingga kita menjadi lemah. Ya, saya pernah mengalami hal itu, saudaraku, ketika saya sedang mendekati seseorang yang jauh dari Tuhan, ya, segala upaya saya usahakan supaya orang itu kembali kepada Tuhan, ya, bahkan dia mau kemana, ayo saya ikutin, dia mau ke sini saya ikutin, saudaraku, ya, walaupun Tuhan itu membawa hasil, akhirnya dia bingung sendiri, buning nih katanya gitu kan, nggak kapok, udah gue tolak, masih juga nempel-nempel, ya. Tapi di situ, ya, saudaraku, ya, banyak ada pengumuman untuk undangan waktu itu sebelum ada pandemik, sudah ada undangan ibadah, saya selalu share, saya selalu ajak, ayo dia single parent, untuk ayo datang ini, jadi mau kemana, ayo sini, aku temenin. Jadi setiap kegiatan dia lakukan, ya, karena dia sendiri, saudaraku, jadi saya coba ikut, saudaraku. Rupanya, saudaraku, tanpa saya sadari, saya sempat pakai kekuatan saya sendiri. Akhirnya membuat saya menjadi ketika saya sudah berhasil mengajak dia, akhirnya dia kembali ikut ibadah di CC, bahkan dia melayani Tuhan menjadi di SPK, saudaraku. Ya, itu membuat saya malah dia jadi asal ministry, saudaraku. Ya, sudah dia kembali, saya berterima kasih sama Tuhan, tapi tiba-tiba saya mengalami saya rasa capek, rasa lemah. Aduh, Tuhan, ada yang salah. Berarti mungkin tak kala di dalam saya mengajak dia, saya sempat mempergunakan kekuatan saya sendiri yang membuat saya menjadi lemah, saudaraku, ya, menjadi merasa lelah, bukannya lelah, mencapai, saudaraku, ya. Ya, itu yang mengingatkan saya, oh ya, saya tidak boleh memakai kekuatan kita sendiri. Ya, mungkin saya saat itu merasa udah bisa, udah seringlah bawa-bawa orang, mungkin sering ngajak-ngajak orang, sering ngasih ini, mungkin, ya, jadi nggak mengandalkan Tuhan, sehingga hilang sukacita saat itu. Tapi puji Tuhan, saya bisa
boleh merendahkan hati saya dan kembali mengalami sukacita dari Tuhan. Mungkin saya juga pernah mengalami hal kejadian ini, saudaraku. Ketika saya pelayanan saya masih di Papua, saudaraku, saya suka mendapat pelayanan menjadi WL, saudaraku. Dan saya tuh jadi WL harus bersama suami saya main gitar. Karena kalau misalnya saya orangnya nggak peka, jadi kalau misalnya mau masuk lagunya di mana, saya suka suka kelewatan ada kerjaan. Jadi saya membutuhkan suami saya jadi kalau misalnya saat saya suruh mimpin pujian, ketika masuk ini suami saya menduluin, jadi saya tinggal ngikutin, saudaraku, baru saya bisa. Ya, ketika memimpin pujian, orang-orang di sana, saudaraku, orang-orang di tambang, saudaraku, kalau bisa tahu di Freeport, Tembagapura, saudaraku, itu mereka ada ibadah di dalam bawah tanah, saudaraku, ya. Saya pernah di sana, mereka semua bernyanyi, bersukacita, tapi sehingga suatu saat ketika itu selesai, kok saya nggak ada sukacita, mereka sukacita, kok saya nggak ada sukacita, ya. Itu pun saya kembali saya mengoreksi diri, kenapa bisa begini, Tuhan, ya. Oh, akhirnya saya ingat bahwa mungkin saya memakai kekuatan saya sendiri. Ya, Tuhan ingatkan saya, Henny, gitu kan. Ya, saat engkau memimpin pujian, atau mungkin saat engkau membawa sharing, saat engkau ini, ya, itu bukan kamu, itu Tuhan. Ya, jadi kalau ada dan kita yang mengatakan, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa membawakan sharing firman Tuhan, ya. Saudaraku, jangan takut, karena sebenarnya bukannya saudara, bukannya saya, tapi Tuhan akan pakai kita kalau kita mulai melangkah, kita mau dan mendapatkan tugas, kita mau melakukan pelayanan itu, Tuhan yang akan berperkara suatu. Karena tanpa kita pun Tuhan bisa gerakan batu-batu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang membuat saya sadar, oh iya Tuhan. Walaupun saat saya sedang membawakan sharing atau mungkin dulu ketika sekarang saya nggak mau lagi karena saya nggak bisa mengangkat lagu, saudaraku, ya, memimpin pujian, ya, itu semua karena Tuhan. Itu semua Tuhan yang melakukan, bukan saya. Saya cuma alat, saya cuma saluran, istilah kata saya cuma selang. Itu air yang keluar itu adalah dari Tuhan, ya, yang memberkati banyak orang itu dari Tuhan, ya. Itu, saudaraku. Jadi dalam pasal ini dua hal itu yang saya dapat dari Tuhan, menjadi seperti Yeremia atau Geralia. Ya, dua-duanya Tuhan pakai untuk membawa umat Tuhan kepada Tuhan. Ya, demikian juga saat ini, ya, kita tidak hanya fokus kepada diri kita mau belajar walaupun terbatas waktu, terbatas kita nggak bisa bertemu melalui Zoom, melalui pelayanan kita di Zoom atau segala macam, ya, kita mengajak orang-orang untuk melalui WA segala macam, saudaraku, ya, bisa kita pergunakan sekarang, ya, saudaraku, kalau yang suka Facebook atau mungkin IG bisa melakukan hal itu untuk pelayanan, ya, kita menjadi seperti mereka. Tapi ingat, setiap apapun yang kita lakukan itu bukan kita, itu Tuhan. Tuhan yang pakai kita, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Ya, kalau orang bisa menikmati puji-pujian kita, kalau orang bisa diberkati dengan sharing kita, ya, itu karena Tuhan yang berbicara, itu karena Tuhan yang memimpin pujian, bukan kita. Ya, kalau kita yang melakukan dengan kekuatan kita, jadinya seperti Geralia, ya, saudaraku, kita menjadi lemah, ya. Kita mungkin tidak mendengar suara Tuhan bahwa kita di dalam keadaan kondisi yang tidak di dalam Tuhan, tidak fit, saudaraku, ya, tidak mengandalkan Tuhan, sehingga kita menjadi lemah dan kita menjadi justru kita sendiri yang mati rohani. Ya, ada banyak kejadian seperti itu, saudaraku. Nah, itu aja, saudaraku, yang mau saya sharingkan, saudaraku. Ya, kita tidak berfokus kepada diri kita, karena sudah banyak firman Tuhan yang coba membangunkan kita, ya. Dan kita mau belajar untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Kita mau belajar menjadi seperti Yeremia, seperti Geralia, saudaraku, ya, yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya kepada Tuhan, ya, saudaraku, ya. 2 menit lagi, saudaraku, Tuhan juga mengajar saya, saudaraku, ketika membaca firman Tuhan ayat 12 itu, saudaraku, banyak buah-buahan yang Tuhan sebutkan anggur. Kebetulan, ya, saya lagi tanam anggur. Ketika saya coba menanam anggur, saudaraku, ya, saya lihat banyak YouTube tentang bagaimana cara menanam anggur. Ya, bahkan firman Tuhan juga ada. Ketika anggur itu mau berbuah, saya perhatikan semua YouTuber itu semua tunas-tunasnya, saudaraku, ya, ada batang yang sekunder, batang premier, batang tertier,
batang tertiernya itu semua digunting, bahkan batang primernya juga digunting, dicari tunas-tunas bat yang yang gemuk, yang sehat, karena yang sisanya semua dihabiskan, ya, bahkan semua daun-daunnya semua ini dihabiskan, ya, bahkan ada yang bertanya gitu, loh kenapa begitu, lagi lebat-lebatnya tapi kok dihabiskan. Jadi katanya masa-masa itu ya begitu, kalau misalnya nanti ketika itu semua sudah dipangkas, sudah dibersihkan, akan muncul tunas-tunas yang baru, dan itu akan membawa buah, dan buah itu akan, kalau kita telaten, saudaraku, memberi pupuk segala macam, itu akan berbuah banyak, ya. Ketika saya mendengar semua itu ya, saya diingatkan kembali menyampaikan firman Tuhan. Wah, benar, firman Tuhan dari dulu, zaman dulu sebelum ada YouTuber masa-masa itu, Tuhan udah ingatkan bahwa pohon anggur itu kalau mau berbuah, ditebas dulu ranting-rantingnya semua. Benar, saudaraku, semua ditebas, yang tidak berpotensi untuk membawa buah itu dibuang semua. Ya, jadi sambil saya nanam pohon anggur, ya, itu mengoreksi saya. Oh, benar Tuhan. Jadi kalau misalnya saat ini kita harus merelakan semua yang di dalam diri kita, ego kita, segala macam yang diambil kita, itu Tuhan tebas, ya, di dalam masa pandemi itu semua, dalam masa gunung padang gurun ini, semua Tuhan bersihkan, Tuhan singkirkan semua, Tuhan persiapkan kita seperti kita nanam, ya, ketika nanti selesai masa ini, saudaraku, ya, masa kita bawa di padang gurun ini, kita akan berbuah-buah yang banyak, ya, kita akan menang, saudara, bersama dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan terakhir, saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat 15, saudaraku, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu firman Tuhan yang menguatkan saya, ya. Nah, ini ketika kamu menjadi Yeremia, menjadi Geragia, ya, kamu harus melekat kepada Tuhan, ya, harus dalam Mazmur 19 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal aku. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, dan kita siap, ya, untuk dikikis semua menjadi kekurangan kita, ya. Tuhan, jangan putus asa, saudaraku. Saat ini, saudaraku, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menuai apapun Tuhan di dalam kehidupan kita, menuai berkat-berkat Tuhan, ya, berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Kita sedang bersusah payah mendidik anak-anak kita. Kita akan menuai, kita akan berbahagia dengan keturunan yang ilahi yang Tuhan berikan. Kita sedang melakukan pekerjaan yang mulai dari kecil, 00, saudaraku. Bersabar, saudaraku. Kita akan menuai banyak hal yang indah yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Mari kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi seperti Yeremia, Tuhan, menjadi seperti Geralia, saudaraku, yang Tuhan pakai membawa anak-anak umat Tuhan kembali ke negeri perjanjian, kembali ke tanah Yehuda, saudaraku, tanah demikian Yerusalem, saudaraku. Kami percaya Tuhan Kau akan memakai kami dan mempersiapkan kami, Tuhan, untuk masa panen, masa penuaian itu, Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami merendahkan hati kami untuk boleh tetap di dalam tuntunan-Mu, dengar-dengaran Tuhan Yesus, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami untuk boleh kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Tetap pimpin kami, Tuhan, ingatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Maaf, kelebihan waktu. Terima kasih Bu Hening atas sharing firman-Nya.
Pada pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu sabar dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan terus menyertai kita dan tak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin kita sekarang sedang berjalan di padang gurun pada masa-masa pandemi, kita terus berharap pada janji Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Biarlah kita menjadi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas persekutuan indah yang Engkau izinkan terjadi pada kami. Terima kasih Tuhan atas perkenanan Tuhan, kami dapat menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kami di pagi hari ini, dan terlebih kami sudah dikuatkan dengan sharing firman Tuhan yang kami dengar dan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Berkati Pak Bobi dan Bu Hening yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati keluarganya dan berkati pekerjaan serta usaha yang sedang dikerjakan, dijadikan berhasil. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami sepakat untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami berdoa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 5,5% karena didukung oleh ekspor komoditas yang tinggi, meningkatnya konsumsi rumah tangga dan stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah. Kiranya kuasa Tuhan berdaulat atas negara kami, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik, dan kasih Tuhan selalu ada pada rakyat Indonesia. Kami tidak berkekurangan, tapi Tuhan yang selalu cukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami juga sepakat berdoa, kiranya Tuhan mampukan KPK agar lebih aktif lagi dalam pemberantasan korupsi dan menutup titik rawan korupsi melalui metode pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang sedang digalakkan di sekolah-sekolah, selain juga melakukan operasi tangkap tangan. Berikan hikmat dan kemampuan kepada setiap anggota KPK Tuhan untuk dapat bekerja maksimal memberantas korupsi, dan biarlah mereka memiliki hati yang melayani untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk keberhasilan Densus 88 Polri pada tahun 2021 menangkap 370 teroris. Ini ada peningkatan dibanding pada tahun 2020 menangkap 232 orang. Bapa di surga, pagi ini kami sepakat berdoa untuk Densus 88 Polri, agar Tuhan tambahkan hikmat dan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga Indonesia terbebas dari teroris. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia bebas dari teroris. Engkau turut bekerja ya Bapa, sehingga hanya namamu lah yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan juga memberi perlindungan untuk segenap anggota keluarga Densus 88 Polri. Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga terhindar dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada mereka. Akhirnya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati Pak Kianli dan Pak John Winata yang selalu setia membuka Zoom sehingga kami dapat beribadah setiap pagi. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan dan dijadikan berhasil. Tuhan juga memberi kesembuhan dan kekuatan untuk Ibu Hartati. Oleh bilur-bilur Tuhan, Ibu Hartati mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati setiap kami, anggota teman doa pagi ini, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas kami semua. Anak-anak kami juga Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Tuhan beri jalan keluar untuk kami yang mempunyai masalah dan berbeban berat. Tuhan memberi kesembuhan bagi kami yang sakit ya Bapa. Kiranya kami semua mendapat perkenanan Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Silviana. Terima kasih Bu Hening yang telah mengingatkan kita belajar seperti Yeremia yang taat dan setia mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang terjadi, ia masih tetap mengawal dan
setia menjalankan tugas-tugasnya, melayani Tuhan dan melayani umatnya terutama. Ketika dihadapkan pilihan yang lebih menyenangkan, mungkin ketika itu tidak ada pilihan yang menyenangkan. Siapkah kita memilih untuk tetap mengasihi dan mendampingi teman-teman kita, umatnya Tuhan, saat tawaran yang melayani di tempat yang lebih nyaman, mungkin orang akan pindah ke tempat yang lebih nyaman. Tetapi Yeremia tetap melayani. Jemaat Tuhan yang dititipkan kepada Yeremia tetap setia melayani. Itulah yang diajarkan kesetiaan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada yang mau titip doa, silakan Pak Kenli. Ya, sudah ada di list, Pak. Oke, saya minta Pak John Ferry bisa. Pak John Ferry. Pak, saya Pak. Ya. Christine Pak. Oke. Christine minta dukungan doa Pak. Kedua tangan setiap jari-jarinya sakit. Jadi tidak bisa untuk mengepal rapat gitu Pak. Jadi jari-jari itu agak rasanya supaya Tuhan sembuhkan. Itu aja. Terima kasih. Baik. Oh iya Pak John. Pagi Pak John. Saya minta dukungan doa buat Ibu Mary ya. Ibu Mary itu mungkin rencana pulang supaya oksigennya maksimal dulu supaya dia bisa pulang. Mohon dukungan doa. Ibu Mary. Ibu Mary ya. Baik. Ya. Pak Kendi sudah catat? Oke. Oke. Oh iya Pak John Ferry nggak ada ya hari ini? Oke. Ya, saya ambil alih saja.